Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 29. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Demikian tertulis. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru, dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Di penghujung bulan Januari 2025 ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini dengan tema perkataan yang memberkati. Perkataan yang memberkati. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari perikop Efesus 4 ayat 17 sampai 32 yang bertemakan atau bercerita tentang manusia baru. Dalam perikop ini dengan jelas dituliskan bagaimana perbedaan manusia lama dengan manusia yang telah meninggalkan manusia lamanya. Artinya manusia lama dan manusia baru. Kalau kita baca ayat 21, saya mulai baca dari ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang lama, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 23, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiran. 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi digambarkan dengan jelas bagaimana perbedaan manusia lama dan manusia baru. Apa itu? Perbedaan itu bagaimana? Ada paling tidak mulai ayat 25 sampai ayat yang kita baca tadi 29, ada 3. Pertama, buanglah dusta. Kedua, jangan mencuri. Dan yang ketiga ini, janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu. Apa yang mau kita renungkan dan pelajari dari tema perkataan yang memberkati? Yang pertama, siapkan perbendaharaan yang baik di hati. Siapkan perbendaharaan yang baik di hati. Hanya orang yang mempunyai perbendaharaan yang baik di hatinya lah yang akan mengeluarkan atau yang akan memperkatakan, mengucapkan kata-kata yang baik pula. Dan ini tentu bermula dari relasi yang baik dengan Tuhan. Orang yang senantiasa terhubung dengan baik dengan Tuhan, yang berelasi baik dengan Tuhan, melalui persekutuan pribadinya, melalui doanya, ibadah, pembacaan kitab suci, dan persekutuan orang percaya, maka orang yang seperti inilah yang akan memiliki perbendaharaan yang baik di hatinya. Firman Tuhan, kehendak Tuhan akan senantiasa menguasai hati dan pikirannya. Maka kemudian ketika dalam hati kita, kalau konteksnya sekarang kita, masa kini, saat ini, ketika relasi kita dengan Tuhan baik, maka perbendaharaan, stok simpanan yang ada di hati kita juga tentulah yang baik. Maka ketika ada perbendaharaan yang baik di hati, yang kedua poinnya adalah ucapkanlah kata-kata yang berdampak baik. Maka ketika tadi yang pertama telah ada perbendaharaan yang baik dalam hati kita, maka kata-kata yang kita ucapkan adalah kata-kata
yang berdampak baik, yang berpengaruh baik. Berpengaruh baik untuk siapa? Untuk kita pribadi, saya yang mengucapkannya dan orang yang mendengarkannya. Sadarkah kita ketika kita mengucapkan sesuatu yang baik, maka yang pertama beroleh dampak baiknya adalah kita. Kita yang mengucapkan hal-hal yang baik itu akan memperoleh dampak baiknya. Apa itu? Kita akan bersuka cita. Kita akan menikmati hari-hari kita dengan bahagia karena kita selalu memperkatakan hal-hal yang baik. Jadi pertama sekali yang beroleh dampak baik dari perkataan yang baik yang berasal dari perbendaharaan yang baik tadi adalah si pengucap itu sendiri, yaitu diri kita. Lalu kemudian orang yang mendengarkannya. Orang yang mendengarkannya akan beroleh sukacita juga, berkat juga, bahagia juga dari perkataan yang kita ucapkan. Makanya tadi dikatakan, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Ketika ada orang yang sedang bersedih, kita menyampaikan kata-kata yang menguatkan. Bukankah itu menjadi berkat baginya, menjadi kekuatan, menjadi semangat? Ketika ada orang yang sedang mengalami beban berat, lalu kita menyampaikan kata-kata yang didasari firman Tuhan, kita menyampaikan firman Tuhan yang menguatkan dia, bukankah itu akan memberi kembali harapan baginya untuk terus boleh menjalani hari-hari kehidupannya. Ketika orang mengalami kesedihan, kita memberi kata-kata yang menyemangati, ada penghiburan, ada sesuatu yang memberikan kembali semangat baginya untuk menjalani hari-hari kehidupannya. Setiap kata-kata yang baik yang kita ucapkan akan memotivasi, menginspirasi, menyemangati orang untuk boleh kembali menjalani hari-hari hidupnya yang mungkin telah terbebani oleh banyak hal, yang mungkin stuck, berhenti. Dia tidak tahu lagi harus bagaimana, tetapi melalui kata-kata kita yang memberkati, kata-kata yang didasari firman Tuhan, kata-kata kita yang dipenuhi dengan kasih dan kuasa dari Tuhan, maka itu akan memberikan hal baru yang menuntun orang yang mendengarkannya untuk boleh menjalani hari-hari kehidupannya dengan sukacita. Dan yang ketiga, yang terakhir, ketika perbendaharaan yang baik ada di hati kita, lalu kita telah mengucapkan kata-kata yang berdampak baik bagi kita dan bagi sesama, maka hidup kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Muliakanlah Tuhan melalui perkataan kita. Ketika perkataan kita telah memuliakan Tuhan, maka berbahagialah kita menjalani hidup. Karena berarti kita telah melakukan kehendak Tuhan. Kehidupan kita telah menjadi berkat bagi sesama dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya ketiga hal ini menyemangati kita sembari kita akan mempersiapkan diri memasuki bulan Februari 2025. Ada banyak hal mungkin yang kita harapkan, kita rencanakan, kita doakan. Dan untuk semua hal itu ingatlah tiga hal tadi. Pertama, siapkan perbendaharaan yang baik di hati kita melalui relasi yang baik dengan Tuhan. Kedua, ucapkan kata-kata yang berdampak baik bagi kita yang menyampaikan dan orang yang mendengarkannya. Dan yang ketiga, muliakanlah Tuhan melalui perkataan kita. Mari jalani hari-hari kehidupan kita dengan syukur. Mari jalani hari-hari kehidupan kita dengan menjadi berkat bagi kita, bagi sesama, bagi semesta, untuk kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini. Dis. Enggak, nanti di-cut. Enggak, itu biar aja, nanti di-cut amang itu.